Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ungki Cikita. Kalau kemarin pembahasannya agak serius ya, masalah daftar kerja dan lain-lain. Sekarang kita akan sedikit bersenang-senang karena akan membahas tentang announcement apa yang sering dibacakan oleh pramugari pada saat di pesawat. Sebenarnya announcement tuh banyak banget ya, kalau dibukukan gitu sampai hampir segini lah macam-macam announcement. Tapi kali ini aku akan bahas 5 announcement aja yang wajib banget dibacakan pada saat melakukan penerbangan dari kota A sampai ke kota B. Sebelumnya aku bakal kasih tahu bahwa announcement tiap maskapai itu beda-beda, dan announcement yang dibacakan oleh pramugari itu intonasinya beda-beda, kemudian cara penyampaiannya beda-beda, itu tergantung dengan masing-masing orang. Aku pun gak jago banget announcement, gak yang announcement sebagus pramugari-pramugari yang udah lama, yang udah hebat-hebat. Enggak, aku masih dalam taruh standar lah announcementnya. Yang penting announcement itu dibacakan dengan loud and clear, keras tapi jelas gitu. Maksud yang akan disampaikan itu tuh nyampe ke penumpang. Nah, kali ini aku pertama bakal bahas mengenai welcome announcement. Jadi welcome announcement tuh kayak yang menyambut penumpang gitu loh, menyambut penumpang pada saat pesawat itu sebelum take off. Kayak gini announcementnya. Maaf kalau suaranya nggak bagus-bagus amat, intonasinya nggak bagus-bagus amat, ini sesuai versi aku ya. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat pagi dan selamat datang di penerbangan Merpati Indonesia AB123 dengan tujuan Yogyakarta. Penerbangan ini akan kita tempuh dalam waktu 1 jam dan 30 menit. Kapten Joshua dan saya Ungki, awak kabin senior, beserta seluruh awak pesawat yang bertugas sangat senang dapat menyertai Anda dalam penerbangan ini. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melipat dan mengunci meja, membuka penutup jendela, serta mematikan perangkat elektronik Anda. Terima kasih dan selamat menikmati penerbangan ini. Nah, kira-kira kayak gitu welcome announcement-nya. Nah, kenapa announcement itu harus disarankan dibaca? Karena kalau kita nggak baca, kita nggak bawa bukunya gitu, tiba-tiba waktu kita announcement nih pakai PA itu alat yang dipakai untuk announcement di pesawat, namanya PA. Tiba-tiba kita lagi announcement gitu, terus tiba-tiba ada penumpang yang nanya ke kita, Mbak atau Kak, otomatis kita harus berhenti announcement dulu dan menjawab pertanyaan gitu kan. Kita suka lupa nih, tadi udah nyampein mana announcement-nya, terus kita nggak bawa bukunya, kita kelabakan sendiri, atau waktu kita announcement tiba-tiba ngeblank tuh, entah apa yang tersirat dalam pikiran gitu, tiba-tiba lupa nyampe mana, dan kita nggak pegang buku announcement, itu bakal nyusahin diri kita sendiri gitu. Jadi disarankan untuk selalu bawa buku announcement atau membaca announcement pada saat pengumuman gitu. Nah, kemudian setelah pesawat ini take off dan kira-kira sampai 10.000 feet atau tergantung tipe pesawatnya, dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dimatikan, akan ada announcement after takeoff. Kayak gimana announcement-nya? Aku bacain ya. Bapak dan Ibu yang terhormat, lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dimatikan. Namun kami anjurkan Anda untuk tetap mengenakan sabuk pengaman apabila Anda sedang duduk. Pesawat ini dilengkapi dengan satu kamar kecil di kabin bagian belakang. Merokok di dalam kamar kecil adalah bentuk pelanggaran hukum. Perlu kami informasikan bahwa kamar kecil di dalam pesawat tidak dilengkapi dengan sistem oksigen. Apabila tekanan udara di kabin berkurang secara tiba-tiba, penumpang yang sedang berada di kamar kecil diharuskan segera kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Telepon genggam dapat digunakan dalam modus terbang atau sesuai dengan instruksi dari awak kabin. Dimohon untuk tidak melakukan pengisian baterai perangkat elektronik dengan menggunakan powerbank dan sejenisnya selama penerbangan. Dan segera melapor kepada awak kabin jika perangkat elektronik Anda mengeluarkan asap dan atau panas yang berlebihan, hilang atau terjatuh di bawah kursi. Terima kasih. Itu adalah announcement after takeoff. Nah, setiap announcement itu tuh ada perintah. Misalnya selalu menggunakan sabuk pengaman, kayak yang tadi di welcome announcement itu ada peringatan bahwa harus membuka penutup jendela dan lain-lain. Itu tuh kenapa harus dilakukan itu? Agar kalau terjadi apa-apa, misalnya pesawat tiba-tiba terjadi apa-apa gitu, penutup jendela yang sudah kita buka itu dapat memantau keluar gitu. Penumpang tuh bisa melihat, oh di luar terjadi apa nih, atau sayapnya kebakar, amit-amit atau apa. Penumpang tuh bisa ngeliat. Kalau penutup jendela ditutup, kita nggak bisa lihat dong. Terus misalnya sabuk pengaman, kita nggak ada yang tahu ya pada saat take off atau landing ataupun lagi di atas tuh
bakal ada apa yang terjadi kita nggak tahu. Jadi sabuk pengaman itu wajib banget dipakai. Ikuti aja instruksi dari pramugari yang telah disampaikan gitu. Kayak misalnya meja yang di depan kita kan bisa dilipat. Nah, setiap take off landing itu harus dilipat dulu. Kenapa? In case terjadi sesuatu, terus kita harus menyelamatkan diri keluar dari pesawat, itu tuh tidak menghambat, tidak jadi obstacle gitu bagi penumpang yang berada di situ. Jadi meja itu harus dilipat. Kalau after take off, tanda sabuk pengamannya udah dimatiin, boleh tuh kayak mau ke lavatory, ke kamar kecil, atau mau agak berdiri jalan-jalan karena capek, misalnya penerbangan lama, itu boleh-boleh aja. Nah, pada saat di atas akan ada announcement juga, yaitu announcement turbulen. Jika di kokpit itu mengindikasi bakal ada goncangan, itu tuh akan ngasih signs ke cabin, yaitu lampu tanda kenakan sabuk pengamannya dinyalakan. Dan cabin itu wajib banget ngebacain announcement turbulence bagi siapa saja yang paling dekat dengan PA. Dan pramugari lainnya itu ngecek di pesawat, di cabin tuh jalan, memastikan semuanya telah menggunakan sabuk pengaman. Jadi penting banget dipakai sabuk pengaman pada saat turbulence, karena kita nggak akan tahu sebesar apa goncangannya. Tiba-tiba nanti goncang terus kita terpental atau kita sampai kebentur, itu bahaya banget. Jadi kalau udah tahu nih visible sign-nya on dan kemudian ada pengumuman bahwa cuaca sedang tidak baik, kalian wajib banget menggunakan sabuk pengaman dan jangan kalian izin ke lavatory dulu karena itu bahaya. Nanti kalian waktu jalan atau waktu di lavatory ada goncangan, nanti bisa kebentur, nanti bisa jatuh. Jadi kalau udah tahu nih ada announcement turbulence, kalian diam duduk, pakai sabuk pengaman gitu. Nah, announcement-nya kalau terjadi turbulence tuh kayak gini. Bapak dan Ibu yang terhormat, karena keadaan cuaca yang kurang baik, silahkan duduk dan kenakan sabuk pengaman. Dan untuk sementara waktu tidak diperkenankan untuk menggunakan kamar kecil sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dimatikan. Ladies and gentlemen, because of bad weather, please be seated and fasten your seatbelt. And from the time being, please refrain from using lavatory until the fasten seatbelt sign has been switched off. Kayak gitu. Nah, setelah itu ada komen apa lagi? Setelah pesawat itu descend atau menuruni ketinggian, dan kemudian beberapa menit kemudian ada komen flight attendant prepare for landing, bakal ada announcement before landing. Announcement-nya kayak gini. Bapak dan Ibu yang terhormat, beberapa saat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional Adi Sucipto di Yogyakarta. Waktu sempat menunjukkan pukul 8 pagi. Tidak ada perbedaan waktu antara Yogyakarta dan Jakarta. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, mengunci meja, serta mematikan perangkat elektronik Anda. Perlu kami sampaikan bahwa bagi siapa saja yang membawa dan menyimpan segala bentuk narkoba atau sejenisnya akan mendapat hukuman berat. Dan bagi Anda yang mengetahui agar segera melapor kepada petugas yang berwajib. Barang siapa yang mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan dan mengambil atau merusak peralatan pesawat udara seperti baju pelampung akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Nah, kenapa announcement ini perlu dibacakan? Karena pada saat mau landing itu tuh pesawat ataupun penumpang yang ada di dalamnya itu benar-benar harus ready buat landing. Pada saat tadi penerbangan kurang lebih 1 jam 30 menit, pasti kan ada penumpang yang recline kursinya, mau istirahat, mau tidur, ada yang buka meja di depannya, ada yang penutup jendela karena panas, karena ada sinar masuk. Itu tuh harus dibalikin lagi kayak semula. Jadi kalau teman-teman denger tuh ada komen flight attendant prepare for landing, jadi kesadaran diri aja nih, langsung kursinya dinaikin lagi, kemudian mejanya dilipat, penutup jendelanya dinaikkan, yang lagi main handphonenya dimatikan dulu, disimpan gitu, daripada nanti ditegur pramugari gitu kan. Dan bisa meringankan tugas pramugari juga, karena pramugari benar-benar harus memastikan semuanya itu udah harus ready buat landing, makanya dicek tuh satu-satu. Suka ngeliat kan kalau ada announcement mau landing, ada pramugari yang jalan tuh dicek, Bapak mohon maaf, mau dinaikkan dulu penutup jendelanya, mau dimatikan dulu telepon genggamnya, kayak gitu. Jadi sebelum ditegur mending inisiatif aja lah. Oh iya, ini mau landing, jadi kalian prepare sendiri tuh di sekeliling kalian. Oh, jendelanya masih ketutup, buka dulu. Kemudian mejanya masih kebuka, dilipat dulu, kayak gitu. Setelah pesawat ready buat landing, pesawat akan landing, dan pada saat touchdown atau udah menyentuh permukaan bumi, pesawat itu akan ada announcement lagi, yaitu after landing. Kayak gini bunyi announcement-nya.
Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang di Yogyakarta. Silahkan tetap duduk sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah dimatikan. Mohon untuk tidak mengaktifkan telepon genggam sampai Anda tiba di ruang kedatangan. Bagi penumpang yang telah menerima distribusi alat pelampung bayi, mohon mengembalikan pelampung tersebut pada saat Anda akan meninggalkan pesawat ini. Harap berhati-hati saat membuka pintu penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan silakan membawa seluruh barang bawaan Anda saat meninggalkan pesawat ini. Kami senang dapat melayani dan berharap dapat segera bertemu Anda kembali. Terima kasih telah terbang bersama Merpati Indonesia, maskapai berbiaya hemat bintang 4 versi Skytrax. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman harus ngeh nih, lampu tanda kenakan sabuk pengamannya udah dipadamkan belum? Udah dimatikan belum? Kalau udah, boleh penumpang mulai berdiri, ngambil bagasi, kemudian kalau pintu udah terbuka, boleh keluar. Karena kadang pesawat tuh masih jalan tuh, masih running. Penumpang udah mulai berdiri ngambil bagasi, itu bahaya. Tiba-tiba nanti waktu buka bagasinya ada yang terjatuh karena masih bergerak, karena masih ada goncangan, atau ntar ada sesuatu yang membahayakan lainnya. Jadi gak usah buru-buru, nanti juga nyampe gitu. Yang santai aja, ikutin perintahnya. Karena semua itu udah diatur demi keselamatan penumpang itu sendiri, jadi jangan ngeyel gitu. Nah, itu tadi adalah 5 announcement yang wajib banget dibacakan pada saat melakukan penerbangan dari bandara A sampai bandara B gitu. Sebenarnya banyak announcement lainnya seperti debusser ya, itu tuh kayak mengumpulkan sampah-sampah di dalam cabin, kemudian ada announcement jika ada penjualan atau ada serving makanan, itu tuh ada announcementnya. Kalau kalian penasaran, boleh komen di bawah, request Kak announcement tentang ini dong, tentang itu dong, nanti aku bakal bikin videonya. Dan buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe, karena subscribe dari kalian, like, dan komen dari kalian itu bisa bikin aku lebih semangat buat bikin video-video lainnya yang insya Allah bermanfaat bagi aku dan teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat menjalani aktivitas, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.